Saya cukup prihatin ya, bahwa banyak sekali kejadian di dalam beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini yang melibatkan nama robot trading forex yang akhirnya sebagian sudah mengaku bahwa melakukan skema Ponzi. Welcome back di RF Channel on YouTube. Oke, kita pada video kali ini sebenarnya ingin mengambil satu angle. Saya cukup prihatin ya, bahwa banyak sekali kejadian di dalam beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini yang melibatkan nama robot trading forex yang akhirnya sebagian sudah mengaku bahwa melakukan skema Ponzi. Dan sebagian lagi masih dipertanyakan apakah skema Ponzi dan tidak. Meskipun pada beberapa video yang saya buat, baik yang dirilis pada kanal ini ataupun bersama beberapa kanal lain, misalnya dengan Pak Chandra dari Success Before 30, saya mengatakan di sana bahwa robot-robot ini terasa sekali terlalu bagus untuk benar menjadi sebuah robot. Yang artinya sebenarnya robot-robot yang dibuat itu terasa sangat powerful gitu ya. Nah, oleh karena itu pada video kali ini untuk menetralkan informasi yang beredar di luar, sebenarnya robot itu adalah suatu hal yang biasa yang kita gunakan dalam kita trading sehari-hari, dan akan saya demokan, akan saya contohkan satu persatu beberapa mekanisme robot yang belum otomatis banget lah, tapi ini untuk membuktikan bahwa sebenarnya robot itu alat bantu, bukan menjadi alat utama yang ada di depan dan bisa kita tinggalkan seolah-olah tanpa perlu pengawasan, tidak perlu dimonitor secara bukannya terus-menerus ya, tapi secara regularly kita bisa melihat itu tidak seperti itu sebenarnya. Nah, buat Anda yang selama ini belum pernah berkenalan dengan dunia analis teknikal, rata-rata yang akan dirobotkan sebenarnya lebih kepada analisa teknikal. Nah, yang pertama yang biasanya kita gunakan untuk bisa menjadi robot sebenarnya adalah ya yang ada di layar pada saat ini adalah disebut dengan chart, di mana chart ini adalah robot. Kenapa? Karena zaman saya dulu untuk membuat sebuah harga seperti ini kan terjadi dalam satu hari nih, katakanlah seperti di tanggal 2 Maret, 1 Maret 2022. Ini akan kita gambar setiap 5 menit. Jadi kalau 1 Maret 2022 ini tidak dibuat sebagai otomatis seperti ini, maka saya harus menggambar setiap 5 menit sekali untuk semua pergerakan pada tanggal 1 Maret 2022, yaitu saya kecilin biar kita sama-sama belajar. Video ini agak sedikit cukup panjang, saya ingin jabarkan karena saya nggak mau Anda menjadi orang yang jadi akhirnya oh nggak ada, robot itu jelek semua loh ya. Ternyata alat memudahkan kita itu adalah otomatisasi itu sendiri, yang mana itu adalah robot gitu ya. Misal yang gampang lah, ini adalah tanggal 24 Maret, maka kalau Anda perhatikan di bawah itu tulisannya adalah jelas sekali bahwa setiap 5 menit itu akan terjadi menambah posisi harga. Nah, kalau ini tidak diotomatisasi menjadi robot, wah Anda berarti akan menggambar di millimeter block seperti saya dulu belajar saham. Seperti saya dulu belajar mengenai instrumen. Nah, setelah kita bisa melihat ini menjadi sebuah otomatisasi, maka otomatisasi selanjutnya adalah kita bisa menggunakan sebuah metode statistik yang misal saya mau melihat harga rata-rata, maka saya akan pergi dengan indikator. Di sini ada banyak sekali sebuah tools yang sudah terotomatisasi. Tadi mau mencari harga rata-rata, maka saya bisa menampilkan seperti ini. Ini adalah garis ini adalah terbentuk dari rata-rata 9 hari. Jadi ketika ini saya ganti menjadi 50, maka garis ini adalah rata-rata harga yang terjadi dalam 50 hari terakhir. Jadi titik ini dibentuk dari rata-rata harga yang terjadi ini untuk 50 hari yang lalu. Karena saya menggunakan chartnya adalah 1 hari. Nah, ini adalah otomatisasi yang terjadi juga. Nah,
Apakah ini adalah suatu robot yang bisa mengambil keputusan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ini hanya menampilkan, ya menyatakan bahwa di sini harga 50 hari yang lalu, terus sekarang harga di sini. Terus kamu mau apa? Ya nggak tahu mau apa. Ya tergantung, setiap orang bisa menginterpretasikannya sendiri. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah bisa mengotomatisasi pembentukan harganya ada di layar kita, lalu ada alat bantu untuk kita mengukur harga rata-rata. Misalnya mencari nilai rata-rata satu kelas. Fungsinya apa? Ya gampang, kalau sudah di atas rata-rata berarti orang pintar. Kalau di bawah rata-rata berarti nggak lulus, kan bisa ngomong begitu kan. Nah, sama dengan kejadian ini juga. Kita bisa menggunakan otomatisasi. Ini juga robot. Lalu, robot selanjutnya adalah kita bisa memerintahkan sesuatu sehingga ada sebuah ciri khusus dari sinyal yang kita inginkan. Tolong dong kasih tahu saya kalau nanti harga ini menyentuh, ya. Tolong kamu kabarin saya, atau kamu tampilkan sesuatu dong biar saya gampang. Kalau enggak kan saya ini sibuk sekali, sehingga saya kalau balik badan, saya begitu lihat saya jadi cepat untuk mengambil keputusan. Masuk akal. Jadi diotomatisasi lagi lebih lanjut dengan sebuah perintah keinginan kita. Misal di sini berubah. Nah, tiba-tiba ini muncul, kalau saya buat menjadi 60 hari, tidak, ini gambarnya adalah 30, maka muncul seperti ini. Nah, kenapa ini muncul? Karena memenuhi suatu syarat yang saya minta kepada sistem ini menampilkan bila dia mengenai harga 60 hari, tolong kamu kasih sebuah tanda. Ini ada otomatisasi selanjutnya. Pertama, kedua, ketiga. Oke, selanjutnya lagi saya bisa memberikan suatu informasi. Wah, saya kan lagi di jalan. Kalau pas lagi muncul, masa saya mau ngeliatin terus sampai ini muncul? Lah kalau saya cuma ngelihatnya chart BBRI. Lah kalau sekarang saya ngelihatnya chartnya Astra juga. Lah kalau sekarang saya ngelihat chartnya adalah chart Adaro juga. Bagaimana bisa? Saya akan terlewat banyak momen dong. Betul. Oleh karena itulah dibuatkan otomatisasi selanjutnya disebut sebagai push notification. Sehingga push notification itu munculnya seperti ini. Saya memberikan sebuah perintah-perintah tertentu, sehingga bila kondisi muncul, maka saya akan dikabarin. Entah melalui push melalui handphone saya, atau push melalui email saya, push pada apapun, ya itu masalah selanjutnya. Jadi otomatisasi bisa sejauh ini. Dan bila ini dilanjutkan otomatisasinya, maka memang bisa ketika sinyal ini muncul, bukan hanya sampai bisa dikasih tahu, tapi juga bisa dibelikan atau dijualin. Nah, dan masih ada panjang lagi kalau kita mau mengotomatisasi. Jadi, ketika saya sudah jelaskan begini, apakah Anda berpikir bahwa robot ini terlalu pintar? Tidak, yang pintar adalah yang bisa memformulasikan robot ini sehingga menjadi suatu skenario beli dan jual yang lebih terbukti. Lah, bagaimana caranya kita menunjukkan pembuktiannya? Maka Anda perlu yang namanya strategi tester itu sendiri. Ketika strategi tester itu ada, Anda bisa melihat di masa yang lalu seperti apa. Nah, itu adalah otomatisasi dan optimalisasi sebenarnya. Jadi, saya cukup sedih ya ketika banyak sekali kejadian yang mengatasnamakan robot. Saya yakin banyak orang yang tertipu. Ya, bagi yang sudah ngaku bahwa Ponzi, berarti dia tertipu selama ini berpikir trading. Lalu akhirnya dia tidak lagi mau pergi ke dunia trading karena dianggap semua trader forex, trader saham, trader kripto adalah penipu. Lalu besok-besok gak akan mau lagi. Ataupun dia jadi bilang gak ada deh yang namanya beneran transaksi itu bener-bener pencet beli dan jual dengan analisa yang matang sendiri tanpa sebuah tools apapun. Wah, bulat juga. Jadi cobalah kita bisa sharing kepada teman-teman kita yang hari ini sedang negatif. Nyatakan bahwa ini adalah oknum. Tidak seperti itu, tapi yang namanya trading itu berkembang dari hari ke hari. Pasti toolsnya juga semakin hari semakin kompleks dan semakin canggih. Ya, bisa menjadi alat bantu kita, bukan menggantikan manusia itu sendiri. Semoga selalu bermanfaat sharing saya kali ini. Dan bila Anda mungkin ingin mengikuti kelas ya, di bulan April dan Mei masih ada beberapa kelas-kelas yang diadakan oleh tim saya. Entah Anda mau mulai belajar trading, Anda mau belajar investasi, Anda mau belajar kripto, ataupun Anda mau memesan dari buku-buku yang ditulis oleh saya, Anda bisa hubungi tim di 0852 888 26187. Sama sekali yang ingin saya lakukan adalah ingin mengedukasi masyarakat Indonesia dan juga
kita ingin membagikan edukasi yang baik dan benar kepada banyak orang agar tidak mudah untuk tergiur dengan sesuatu yang kelihatannya pasti, padahal pasti hilang karena ditipu. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.